Waalaikumsalam. Terdengar, Pak. Baik, kita tunggu sebentar lagi ya. Masih 23 orang. 5 menit lagi lah. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Sambil nunggu yang lain, kira-kira ada 5 atau 4 orang itu. Baik, saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua berada dalam sehat walafiat selalu ya. Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Kita harus terus bersyukur pada Allah ya atas segala nikmat termasuk kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kekayaan perpajakan buah.
Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6. Insya Allah masih membahas tentang rekonsiliasi wajib pajak badan ya, dan juga kompensasi kerugian. Informasi untuk UTS kurang lebih diinformasikan minggu depan nanti ya. Minggu depan masih ada pertemuan 7 ya. Rencana saya kita sambil ada kuis dan juga pemaparan materi ya. Jadi siap-siap saya akan ambil nilai di pertemuan ke-7 kuis ya. Kuis UTS. Sambil menunggu informasi dari Prodi ya. Apakah kalian sudah mengetahui tanggal UTS-nya? Kalian sudah tahu? Tanggal 7 kayaknya, Pak. 7 November ya. Ya, nanti pas minggu lusanya ya, setelah pertemuan 7. Baik, kita hari ini masih melanjutkan tentang rekonsiliasi fiskal ya, agar teman-teman semua lebih memahami tentang proses rekonsiliasi fiskal yang memang ini satu kewajiban ya, satu keharusan manakala perusahaan atau wajib pajak itu akan melaporkan SPT tahunan ya, baik badan maupun orang pribadi. Kenapa rekonsiliasi ini perlu dilakukan? Agar pajak yang akan kita bayarkan itu sudah sesuai dengan semestinya ya. Dari pencatatan pembukuan perusahaan itu kan secara undang-undang pajak itu ternyata ada hal-hal beberapa yang memang tidak diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan ya, sehingga harus direkonsiliasi ataupun dikoreksi ya. Dengan begitu maka pembayaran pajak itu bisa menjadi berkurang ataupun bisa lebih jadi tinggi ya. Yang penting sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ataupun semestinya. Ini biasanya perusahaan itu akan sibuk melakukan koreksi atau rekonsiliasi ini ada sekitar bulan Maret atau April ya, sebelum mereka melakukan SPT-nya. Sehingga di bulan-bulan antara Januari sampai April itu di perusahaan itu sangat sibuk sekali ya, menyiapkan laporan SPT. Nah, baik, ini sedikit kita bahas lagi tentang rekonsiliasi fiskal ya, sebelum kita masuk ke kompensasi kerugian. Bahkan ini kita sudah praktek juga ya, sudah saya perlihatkan real di lapangan seperti apa ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini pertama mengetahui perbedaan laba komersil dan laba fiskal. Ini sudah jelas ya. Kemarin saya tunjukkan laba komersil sekian, kemudian dikoreksi positif negatif menjadi laba fiskal. Jadi laba fiskal itu adalah laba yang sudah dipengaruhi oleh koreksi positif ataupun negatif ya. Kemudian menjelaskan pengertian perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Ini adalah yang menyebabkan adanya koreksi. Jadi koreksi itu ada yang karena beda permanen dan juga beda temporer. Apakah itu? Nanti kita lihat ya. Ketiga, menjelaskan perhitungan pajak terhutang ya. Ini tentunya setelah dikurangi koreksi laba rugi perusahaan, dipengaruhi koreksi menjadi DPP lalu dikalikan dengan tarifnya sesuai perhitungan yang kemarin dibahas, maka menjadi pajak terhutang ya. Pajak terhutang tahun ini akan menjadi cicilan atau dasar membayar pajak cicilan PP 25. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang kredit pajak ya.
Dan ada nanti pajak akhir tahun, PPh pasal 28 dan juga PPh pasal 29. Ini tujuan kuliah kita hari ini ya. Jika ada yang bertanya silakan boleh langsung untuk ditanyakan ya. Jadi boleh interupsi ya. Baik. Kita lihat dulu ini bahwa dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu ada yang fungsinya untuk internal perusahaan, untuk pemilik perusahaan ya. Itu yang kita sebut laporan keuangan komersil. Laporan keuangan komersil ini tentu mengikuti PSAK ya yang berlaku sesuai seharusnya. Nanti laporannya berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan perubahan arus kas ya. Dari keempat ini kemudian dari laba ruginya diketahui laba penghasilan neto ya sebelum pajak ya. Lalu dari laba tersebut kita akan menentukan pajak penghasilannya berapa. Nanti akan dipengaruhi dulu oleh rekonsiliasi ya, dikoreksi positif ataupun negatif ya. Jadi di sini pelakuan dua akuntansi yang berbeda ya. Kenapa dikoreksi? Karena mengikuti ketentuan perpajakan ya. Dan di sana terdapat penghasilan yang bukan objek pajak, jadi harus dikoreksi. Setelah selesai maka ini akan dilakukan rekonsiliasi fiskal ya. Kita akan tentukan koreksi positif ataupun negatif. Ini juga sudah kita praktekkan kemarin ya. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya, yang biasanya kalau langsung praktek kan langsung ada gambaran ya, daripada sekedar teoritis. Baik, ini kita lihat contohnya dari PT Keuangan Selalu Komplain. Wow, selalu komplain. Penghasilannya 100 juta. Kemudian DPD-nya adalah 40 juta. Kemudian keuntungan penjualan kendaraan 60 juta. Kemudian restitusi PBB 10 juta dan restitusi PPh 30 juta. Ini kita contoh saja bahwa nanti ada beberapa yang dikoreksi, diantaranya adalah dividen ya dari yang diberikan kepada para investor ya, ini sebesar 40 juta karena dividen itu adalah dipotong PPh final ya, yaitu PPh pasal 23 yang perlu kita bahas juga, sehingga padanya harus dikoreksi ya 40 juta. Dan juga mana lagi, yaitu restitusi PPh pajak penghasilan harus dikoreksi 30 juta. Jadi semua pajak penghasilan harus dikoreksi 30 juta ya, sehingga laba fiskalnya menjadi 170. Pertanyaannya, kenapa restitusi PBB tidak dikoreksi? Ada yang bisa jawab? Padahal PBB pajak juga loh. Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk aja ya, saya pengen dengar suaranya siapa nih? Putri Farida. Ada Putri Farida? Mbak Putri? Halo, mudah-mudahan kuliahnya nggak sekedar Zoom doang, ya. Orangnya ada gitu. Ada Mbak Putri Farida? Suara saya terdengar? Halo? Halo, kenapa? Ada nggak ya? Nggak ada. Bentar.
fair ya. Volumenya bisa lebih kecil ya. Bisa gede. Bentar ya. Stop saya dulu. Oke, ada Mbak Putri? Nggak ada? Halo, Ya, ada. Oke. saya Kenapa menurut Putri itu, kenapa PBB, SDGs PBB tidak dikoreksi? Halo, masih di mute ya? Masih di mute. tanyanya apa ya? Pertanyaannya, kenapa restitusi PBB ini tidak dikoreksi? Sementara restitusi pajak itu PPH dikoreksi. Padahal PB2 itu termasuk pajak. Tahu kenapa? Saya tahu. Gimana? Sudah ngomong belum ya? Kayaknya nggak kedengeran. Nyangkut operasi. Ulangi, baru kedengeran. Kenapa? Karena ini menyangkut Suaranya putus-putus ya? karena ini menyangkut Terganggu sinyal atau gimana nih? Putri ini ya? Oke lah, nggak apa-apa. Sudah jawab ya. Saya coba bertanya kepada Mbak Asri Adriana ya, Asri Diana. Iya Pak, apa suara Iya. saya terdengar? Jelas sekali. Iya Pak. Kira-kira kenapa PBB tidak dikoreksi ya? Kalau karena telah dibebankan ke biaya undang-undang PPH Pak, bisa nggak Pak? Telah dibiayakan kepada undang-undang Dia telah dibebankan sebagai biaya undang-undang PPH. Saya kurang paham maksudnya dibiayakan oleh undang-undang PBB maksudnya gimana? Kalau Udah termasuk yang di biaya untuk yang ada di undang-undang PPH Pak, pajak penghasilan ya Pak. hampir tepat tapi belum menyentuh pada akarnya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa PBB itu tidak dikoreksi fiskal? Logikanya aja lah ya. Karena PBB itu yang pasti bukan pajak penghasilan. Sementara yang dikoreksi itu adalah pajak penghasilan ya. PBB itu bukan pajak penghasilan, dia bukan pajak daerah ya. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh bukan Dijen Pajak ya, tapi oleh masing-masing Pemda ya. Jadi itu jawabannya kira-kira. Dia bukan pajak penghasilan. Yang harus dikoreksi itu adalah pajak penghasilan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi rekonsiliasi itu apa sih? Proses membuat penyesuaian ya terhadap laporan keuangan komersil dengan berdasarkan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Ya. Sehingga kalian jangan kaget ya, jangan kaget. Misalkan di satu perusahaan itu sebetulnya mereka membuat dua pembukuan ya. Ada pembukuan komersil dan pembukuan pajak. Ini mereka jauh-jauh hari memisahkan
mana yang komersil, mana yang pajak gitu. Sehingga ketika membuat SPT itu sudah pajaknya saja yang di otak-atik, sementara yang komersilnya tidak. Dan ini cenderung mereka itu sebetulnya sedang memanage pajak, mengatur pegawai pajak supaya tidak terlalu besar. Dan ini sudah bukan lagi menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa mereka punya 2 pembukuan. Ya, silakan nanti kalau kalian nanti misalkan melamar kerja ya, melamar kerja di bagian accounting pasti dibutuhkannya accounting pajak ya, atau tax accounting. Nah itu sebetulnya bagian accounting yang kalian membuat laporan keuangan nanti ditujukan untuk laporan SPT gitu. Jadi mereka jauh-jauh hari sudah memisahkan mana komersil, mana pajak. Ya, tinggal nanti prakteknya di perusahaan tersebut apakah mereka sebetulnya melakukan perlawanan pajak atau tidak ya. Bahkan ada juga ya yang melakukan penggelapan pajak ya, atau ngurangin penjualan ya, atau nambah-nambahin biaya yang seharusnya tidak ada diada-adai. Ini sebetulnya sudah terjadi ya. Itu tadi yang saya bilang sudah menjadi rahasia umum. Semua perusahaan memiliki 2 pembukuan. Ya, percaya atau tidak percaya nanti kalian bertugas sendiri. Masalah kalian sudah bekerja ya. Jadi kalau kalian bekerja di departemen accounting jangan kaget seperti itu ya. Memang seperti itu. Kalau ditanya kenapa mereka melakukan pajak kan di pertemuan 1 sudah dibahas ya. Baik, tujuannya adalah agar laporan keuangan komersil itu disesuaikan dulu ya sebelum masuk ke SPT. Supaya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ya, jadi bertentangan sebenarnya antara komersil yang sesuai PSAK dengan laporan pajak yang sesuai undang-undang pajak. Ya. Ada hal yang bertentangan itu antara PSAK dan aturan perpajakan. Dan itu dibuat memang oleh Ditjen Pajak ataupun pemerintah yang tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Next, kita lanjutkan. Oke, ini kalian bisa lihat. Jadi mana saja hal-hal yang diperhatikan ya untuk penghasilan dan biaya. Ini yang biru ini boleh dimasukkan ke SPT, yang merah dilarang gitu ya. Ini udah dibuat sedemikian rupa. Jadi kita lihat untuk penghasilan, kalau dia objek PPh tidak bersifat final, boleh dimasukkan ya. PPh final itu apa sih ya? Saya sederhanakan PPh itu diartikan cukup sampai di sini gitu ya. Kita dipotong pajak, tapi cukup sampai di sini, tidak ada lagi urusan yang masa akan datang ataupun di SPT tahunan tidak pengaruh gitu. Bayar ya sudah bayar saja. Kayak kemarin toko-toko kecil membayar pajak PP 23 ya sudah bayar aja gitu, selesai. Tidak ada urusan lagi di SPT, tidak bisa dikreditkan gitu ya. Ini boleh ya. Kalau dia tidak bersifat final boleh. Sementara kalau objek PP dipotong final itu tidak boleh dimasukkan ya. Makanya nanti yang para UMKM itu kan mereka mendasarkan bayar pajak itu bukan dari laba rugi ya, tidak pengaruh sama sekali, tapi dari omset. Sudah selesai itu, tidak ada urusan apa-apa. Ataupun penghasilan yang bukan objek PPh ya, kayak beasiswa, warisan itu bukan, ataupun hibah itu bukan objek ya. Ini yang tidak boleh, jadi harus dikurangi, harus dikoreksi negatif ya.
Untuk biaya, nah kita kena ada deductible expense dan juga non deductible ya. Yang deductible berarti boleh dibayarkan, yang non itu tidak boleh dibayarkan. Ini juga sudah kita bahas ya. Nanti kita bahas sedikit. Oke, jadi dari urut-urutan untuk rekonsiliasi ini jelas ya, ini adalah prosedur akuntansi dari menyiapkan dokumen-dokumen, lalu kita jurnal, kemudian ke buku besar, terus ya sampai menjadi laporan keuangan. Nanti ini diminta menjadi laboratorium fiskal ya. Maka dari laboratorium komersial ini direkonsiliasi menjadi laboratorium fiskal, di mana di dalamnya terdapat kegiatan mengkoreksi baik positif maupun negatif ya. Dan ini ternyata penyebabnya adalah kalau koreksi positif ini adalah karena beda waktu dan beda tetap ya. Begitupun negatif ada beda waktu beda tetap. Nah ini diatur PSAK 46 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan pelajari apa itu beda waktu dan beda tetap ya. Kita lihat. Nah ini. Beda fiskal itu ada dua, ada beda tetap dan beda sementara ya, temporary. Dan koreksi ada dua, positif negatif, sudah tahu semua ya. Kita lihat. Kalau keperluan pajak ini kan ada istilah koreksi positif negatif ya. Sementara untuk keperluan penerapan PSAK 46 itu ada beda waktu dan beda permanen ya. Kita lihat. Kalau positif ini kalau penghasilannya itu lebih kecil dari kalau fiskal ya, dikecilin maksudnya dikurangin gitu ya, sehingga kalau biaya lebih besar daripada biaya fiskal ya. Ini sudah kita belajar semua. Ini contoh-contohnya sudah juga kita bahas ya. Dan banyaknya bertambah ya. Mohon maaf ini ada di belakang layar ada suara ganda terdengar nggak ya? Suara Bapak sedikit Iya kependem. Pak, terdengar Pak. Suara saya kecil. Sedikit kependem dikit tadi. Iya, Pak. Ada suara ketok. Oh iya itu ada tukang lagi kerja. Mohon maaf ya. Sekarang udah jelas? Udah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Ya ini udah kita bahas yang menyebabkan bertambahnya penghasilan ya. Nah, ada biaya untuk keperluan pribadi, kemudian biaya asuransi, ya. Kemudian ada jumlah yang melebihi kewajaran, kemudian harta yang dihibahkan itu tidak boleh, pajak penghasilan tidak boleh ya. Kemudian gaji yang dibayarkan pada pemilik tidak boleh, sanksi administrasi pajak tidak boleh, selisih penyusutan. Nah kadang-kadang untuk penyusutan atau amortisasi ini suka beda ya. Misalkan secara komersil itu manajemen menetapkan kendaraan itu 5 tahun ya. Sementara kalau menurut pajak itu bolehnya 4 tahun. Sehingga terjadi selisih, maka itu harus dikoreksi positif ya. Kemudian ada kita kenal biaya non deductible itu adalah biaya 3M ya. Yang boleh dibiarkan itu biaya 3M. Bukan memakai masker, mencuci tangan, bukan ya. Tetapi mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Ya, tetapi yang final ya. Yang final itu tidak boleh dimasukkan. Tidak boleh dibiayakan, harus dikoreksi ya.
Ingat ada istilah 3M. Mendapatkan, menagih, memelihara ya. Kalau COVID itu 5M. Baik. Sementara kalau koreksi negatif itu menyebabkan berkurangnya pajak penghasilan ya. Tadi dari pajak yang dikenakan PPh final ataupun penyusutan ya di bawah penyusutan komersil, di bawah fiskal ya. Jadi itu penyusutan juga harus dikoreksi. Apa bedanya penyusutan dan amortisasi nih? Ada istilah penyusutan atau amortisasi, sama atau beda ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa bedanya penyusutan atau depresiasi ya? Nah, sama amortisasi. Ada yang tahu bedanya apa? Enggak, aset enggak berwujud, Pak. Yang mana? Amortisasi. Betul. Amortisasi itu penyusutan juga ya, tetapi untuk aset yang tidak berwujud. Seperti apa? Seperti hak cipta ya, hak dagang ataupun franchise, goodwill dan semacamnya ya. Mungkin yang sering dilakukan, yang kita juga pernah melakukan, itu seperti bayar pajak ya. Bayar pajak kan itu untuk 1 tahun ya. Nah, pajak itu sebetulnya tidak ada wujudnya gitu. Yaitu maka di perusahaan pajak itu diamortisasi. Ya, bayar pajak kendaraan maksudnya ya. Pajak kendaraan itu untuk 1 tahun. Nah, tiap bulan dia diamortisasi. Jadi tidak berwujud ya. Seperti itu. Kita lihat sekarang beda tetap dan beda sementara. Ini diatur oleh filsafat ini. Beda tetap adalah perbedaan antara laba aplikasi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan ketentuan perpajakan karena aturan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan masa datang ya. Contohnya ini PPN potong final ya, penghasilan bukan objek pajak, kemudian pengeluaran yang non deductible ini kan jelas ya diatur oleh undang-undang gitu. Sehingga ini permanen gitu ya, nggak bisa diotak-atik gitu ya. Ya harus seperti itu, makanya disebut beda tetap atau beda permanen ya, beda permanen, different ya. Misal ya, komersil penghasilan versus fiskal bukan penghasilan ya. Contoh, dividen yang diterima oleh PT sebagai BP badan dengan penerimaan modal kurang dari 25%. Pendidikan di Indonesia. Kan dividen kalau kurang dari 25% kan kena pajak ya. Ini kena PPh final ya. Makanya penghasilannya itu bukan penghasilan. Makanya harus dikoreksi. Ya. Kenapa modal yang di bawah 20% itu tidak kena pajak? Yang di atas ya, di atas kena pajak, tapi yang di bawah kena pajak. Sudah pernah saya jelaskan ya, kenapa ini seperti itu. Sementara kok kayaknya nggak adil ya, yang dicoba di atas 25% itu tidak kena, sementara di bawah 25 yang duitnya sedikit kena pajak ya. Ini karena pemerintah ini sedang menggiatkan kegiatan investasi. Jadi lomba-lomba lah untuk investasi. Kalau semakin tinggi tidak akan kena pajak. Gitu. Rasanya begitu ya. Jadi kalau penghasilan itu terkena PPh final, dividen itu kena PPh pasal 4 ayat 2 final ya. Maka itu penghasilannya adalah bukan penghasilan. Jadi harus dikoreksi
negatif ya, atau mengurangi pajak penghasilan. Kita lihat komersil itu penghasilan, PS fiskalnya PPN bersifat final. Kalau final pasti itu bukan objek pajak ya, sehingga harus dikoreksi. Contoh bunga deposito atau tabungan, nah ini mungkin yang kalian tidak pernah perhatikan ya, bahwa tabungan kita di bank itu ya pasti dipotong pajak. Di akhir bulan biasanya dikenai biaya admin 6.000 ya kalau BCA misalkan ya. Kena 6.000 dapat juga jasa gironya sekian. Nah, atas jasa giro tersebut dipotong pajak 20% oleh bank. Ini yang kita tidak sadari ya, bahwa kita sudah bayar pajak, tapi sifatnya final. Final itu cukup sampai di sini, tidak ada urusan lagi dengan SPT tahunan, tidak bisa menjadi pengurang ya, tidak bisa dikreditkan gitu ya. Silakan dicek buku banknya ada nggak dipotong pajak ya, pajak bunga judulnya. Kalau komersil beban, kalau fiskal jelas bukan beban atau non deductible ya. Katanya sudah kita bahas juga biaya-biaya untuk 3M, tapi itu sepertinya ya. Kemudian pengganti imbalan dengan sesuai sehubungan dengan natur atau perlipatan atau fasilitas. Sanksi perpajakan itu juga non deductible. Kemudian biaya-biaya yang tidak ada daftar nominatifnya seperti entertain ya. Ini sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mengentertain orang, pejabat ataupun orang-orang penting, saya pastikan sulit untuk membuat daftar nominatif ya. Nggak mungkin kita mengentertain orang atau pejabat disuruh tanda tangan, sangat nggak enak lah itu ya. Jadi dipastikan namanya entertain itu pasti dikoreksi karena daftar nominatif, kecuali mau perusahaan mewajibkan membuat daftar nominatif ya, baru boleh biayakan. Sedangkan beda sementara kita lihat perbedaan antara akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan juga, tetapi memberikan pengaruh di masa mendatang. Dan jangka waktu itu sehingga berpengaruh terhadap laba akuntansi. Contohnya pensiun, aktual dan realisasi ya, penyusutan, amortisasi kerugian, laba realisasi kurs. Ya. Ini kita udah luar biasa ya. Sekarang terakhir saya baca rupiah sangat melemah ya, mencapai 16.000 rupiah per dolar. Ini tentu sangat khawatir ya, di saat dunia sekarang sedang akan resesi ya, ekonomi kita pun sudah ditandai dengan adanya pelemahan rupiah terhadap dolar ya. Juga ada juga tanda-tandanya, yaitu banyak PHK massal sekarang sudah terjadi ya. Kemarin saya ikuti perkuliahan umum Ibu Dwi Martiani ya, yang dari itu kuliah umum beliau saya ikuti. Dia mengatakan kalau dia melihat Indonesia tidak akan mengalami resesi yang parah gitu ya. Tapi kalau saya melihat ini sudah ada itu tanda-tandanya. Menurut Bu Dwi Martiani tidak ada. Coba kalian baca. Terus sekarang per dolarnya adalah 16.000 rupiah. Tentu kan nanti ini menjadi apa ya? Kalau kegiatan impor itu luar biasa berat ya. Harusnya kita bayar 15.000 per dolar, sekarang 16.000, naik 1.000 rupiah.
dikali sekian produk ya akan menimbulkan kerugian ya, bahkan ini bisa menimbulkan pengaruh ke harga BBM. Bisa jadi BBM ini akan mengalami kenaikan lagi akibat naiknya dolar rupiah, dolar terhadap rupiah ya. Seperti itu. Jadi rugi laba karena surplus bisa atau harus dikoreksi ya. Nah, apakah sudah bisa dipahami pengertian beda tetap dan beda sementara? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini apa sih? Ya, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan ya. Kayak piutang tadi ya. Ini kan piutang itu kan akan menimbulkan laba rugi, pengaruh laba rugi ya, makanya disebut permanen. Beban pesangon ya, kemudian biaya penyusutan, kemudian pembentukan atau pemumpukan dana cadangan ya. Ini adalah karena beda temporary ya, ke sementara. Ini juga sudah dijelaskan perbedaannya ya antara temporer yang boleh dikurangkan menurut aplikasi dan juga menurut perpajakan. Nanti dibaca sendiri ya. Saya ingin menjelaskan masalah selanjutnya adalah tentang kompensasi ya, kompensasi kerugian. Nanti ini udah jelas ya, udah saya jelaskan juga di koreksi. Nah ini, saya mau bahas masalah kompensasi kerugian ya. Jadi kalau misalkan saya pernah jelaskan juga ya, bahwa kalau bisa SPT yang dilaporkan oleh perusahaan ataupun pribadi itu jangan sampai rugi laporannya ya. Sehingga kalau rugi itu akan menimbulkan lebih bayar pajak. Ya kan? Kalau kita lapor lebih bayar ataupun rugi, tentu kan kita minta uang kembali ya. Yaitu kalau nggak restitusi kompensasi ya. Oke, kata orang pajak, oke, kami akan kembalikan duitnya, tetapi harus diperiksa dulu, benar nggak hitungan Anda itu. Maka kalau kita lapor kerugian ataupun lebih bayar, itu dipastikan akan diperiksa laporan keuangannya. Ya. Daluarsanya 5 tahun ya. Jadi kalau sudah mencapai 5 tahun itu tidak boleh periksa ya. Kalau sudah habis. Termasuk kerugian. Perusahaan melaporkan kerugian itu boleh dikompensasi selama 5 tahun. Ya. Kalau di daerah terkecil 10 tahun ya. Tapi untuk perkebunan pertambangan di daerah terkecil 8 tahun. Saya akan contohkan ya. Jadi ya cara perusahaan mengkompensasi ya kerugian. Contohnya ya. Contoh di PTA tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000 juta rupiah. Nah, 1,2 M ini rugi ini bisa dikompensasi dalam 5 tahun. Ya. Kita lihat datanya nih. Setelah 12 bulan itu, 2010-nya mengalami laba 200 juta. 2011 mengalami rugi lagi 300 juta. 2012 itu nihil ya. Tidak rugi. Kemudian 2013 itu laba 100 dan 2014 itu laba 800. Nah,
Yang 1,2 ini hanya boleh dikompensasi untuk 5 tahun ini, mulai 2010 sampai 2014. Ya. Kita lihat. Pertama, ruginya kan 1,2 ya. Setelah kita nol kali ya. Rugi 1,2, maka di 2010 itu kan laba 200 ya. Maka di 2010 itu kita lapornya nihil. Ya, tidak untung, tidak rugi, karena walaupun untung tetapi masih ada kompensasi kerugian di tahun 29. Sehingga kita kurangi 200 juta kompensasinya. Sehingga rugi 29 tersisa 1 miliar rupiah. Ya. Di 2011 malah rugi lagi 300 juta ya. Maka kalau rugi tidak dihitung ya, diabaikan. Dia jelas tidak pajak ya pasti. Di 2012 nihil ya. Maka ini kompensasi kerugian 29 masih 1 M ya. Kemudian di 2013 untung 100, maka dikompensasi sisanya 900 juta kerugian di 2009 ya. Dan terakhir di 2014 untung 800, maka kompensasi kerugian sisa 100 juta rupiah, dan 100 ini tidak boleh dikompensasi lagi. Kenapa? Karena sudah mencapai 5 tahun daluarsa. Hingga berikutnya yang 2011 sama 2014 ini 2011 ya, yang terus ini dikompensasi lagi di tahun yang masih bisa. Ya, paham nggak ini untuk kompensasi kerugian? Yang saya kan? Bingung atau jelas? Pak, saya kurang paham, Pak. Oke. Siapa nih? Siapa Astrid, Pak. Astrid ya? Iya, Pak. Nggak pahamnya di mana Astrid? Ini Pak, yang rugi fiskal dari tahun 2009 itu yang terus di 2009 lagi itu kan jadi 1 miliar ya Pak. Itu hasil pengurangan yang 200 ini atau gimana? Iya, karena kan di 2010 untung kan 200 ya. Nah, 200 juta itu dia walaupun untung dia tidak bayar pajak. Kenapa? Karena masih ada kompensasi kerugian di tahun 2009. Jadi dikurangin. Ya 1,2 kurang 200 menjadi 1 miliar ya. Seperti itu asli. Paham? Kalau yang di sini Pak, yang dari 1 miliar kan ada 300, itu berarti nggak dikurang, berarti tetap 1 miliar. Nah, gitu. Karena dia rugi di 2011 itu tidak dikompensasi ya, karena dia kan sama-sama rugi. Malah yang 300 ini nanti dikompensasi lagi di setelah tahun 2014. Masih bisa di 2015 bisa dikompensasi itu. Tapi yang sisa 2009 ini udah nggak bisa nih 100 juta ini. Karena sudah 5 tahun ya. Berarti yang kerugian 2011 ini yang 300 ini masih bisa dikompensasi di 2015 dan 16. Ya sih. Bisa dipahami atau bisa dipahami Pak? Bisa ya. Ya, silakan. Ya. Ya, karena beda tahun ya. Kita supaya lebih jelas, maksudnya jelas tahun 2009 itu masih ada atau tidak kerugiannya gitu. Jadi tidak digabung kalau rugi lagi. Ya. Dan rugi 2012 ini sekali lagi ini bisa dikompensasi setelah tahun 2014, 2 tahun lagi, 2015 sama 2015. Sementara yang sisa 100 juta ini sudah tidak bisa karena sudah 5 tahun daluarsa. Ya. Paham Nicholas? Nicholas bukan tadi? Oke, sama-sama. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Itu yang rugi fiskal tahun 2011, kan kalau ruginya itu berlakunya 5 tahun. Iya. Nah, 5 tahunnya itu berlaku dari mulai 2011 atau mulai berlakunya setelah 2014 ya Pak? Sebetulnya berlaku dari 12, karena 12 juga kan masih pakai yang 29. Otomatis ini belum berlaku kan, 2011.
Mungkin ini bisa dipakai di 2015 dan 16. Masih bisa, karena masih 5 tahun ya. Berarti dipakainya cuma di 2 tahun terakhir aja ya, Pak? Betul. Kan kita dulu itu masih pakai yang 29, sama-sama rugi gitu ya. Dan tidak bisa diakumulasi. Kenapa? Karena beda tahun gitu. Ya, supaya jelas. Aturan sudah jelas bahwa itu hanya boleh 5 tahun itu di kompensasi ini. Jelas ya Julia ya? Ada lagi nggak? Jadi intinya rugi fiskal itu dikreditkan dikompensasi sampai dengan 5 tahun saja. Apabila rugi lagi di tahun berikutnya, itu tidak serta-merta dijumlahkan. Tidak bisa ya, karena beda tahun. Nah, nanti tahun berikutnya lagi pakai yang kerugian sebelumnya gitu ya. P2013 ini, P2013 ini masih pakai yang kompensasi 2009, tidak pakai yang 2011 karena 2009 aja belum habis itu, ya. Seperti itu. Dan walaupun saya bilang kalau bisa lapor jangan rugi, ya mau gimana lagi, orang perusahaannya rugi, ya kan? Mungkin karena COVID, ya COVID, karena wabah COVID kemarin banyak tuh yang lapor-lapor rugi ya. Banyak perusahaan bahkan gulung tikar ya, banyak mem-PHK karyawan ataupun merumahkan sebagian ataupun membayar gajinya cuma separuhnya. Itu terjadi kemarin 2 tahun kemarin ya, saat wabah COVID-19 itu luar biasa. Banyak yang jangan yang kecil, yang besar pun tumbang gitu ya. Banyak supermarket yang pada tutup, kita contohkan Giant segitu gedenya ya, tutup juga. Apalagi Matahari, ya kan, itu juga tutup. Makanya di Bogor ada tuh Matahari tutup, sehingga membuat suasana di Bogor lebih dingin gitu, karena matahari tutup, tidak ada matahari lagi. Ada lagi yang tanyakan tentang ini kompensasi kerugian? Apakah bisa paham semua? Oke, saya ingin bertanya, takutnya nggak paham. Coba kepada Dapi Abdillah, gimana nih Dapi ini? Ada nggak Dapi? Halo, Gimana Dapi? Bisa memahaminya atau Uyang? insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, Alhamdulillah. Kalau Nisa Chandra gimana Nisa Chandra? Bismillah bisa Pak. Bisa ya? Kalau nggak bisa saya nanya temen aja buat Oh, gitu. diajarin. Gitu, ada yang bisa diandelin ya. Baiklah. Berarti saya nggak paham ya. Intinya sekali lagi kompensasi kerugian itu bisa dilaksanakan dalam 5 tahun ya. Dan setelah 5 tahun maka sudah tidak berlaku lagi. Kecuali tadi usaha perkebunan, pertambangan di daerah terpencil itu 10 tahun ya. Kita balik ke belakang. Nah, ini. Kalau di penanaman modal di bidang usaha perkebunan, tanaman keras dan tambangnya di daerah terpencil itu 10 tahun. Kalau di daerah tidak terpencil 8 tahun ya. Masih ada di Indonesia daerah terpencil? Banyak ya. Gak usah kita bicara di luar Jawa deh. Di Jawa aja masih banyak ya. Kayak gimana sih daerah terpencil? Yang terisolir ya, tidak ada listrik, mungkin jalannya tidak ada akses ya. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Papua ya, Papua itu disebut provinsi yang paling banyak bandaranya. Betul, tiap kabupaten punya bandara. Kenapa? Karena dia lewat darat tidak bisa, ya, putus, jalannya putus. Walaupun Jokowi kemarin bikin tol di daerah Papua itu, saya lihat masih mangkrak ya.
Ada, saya lihat waktu saya ke Papua ada proyek tol di sana, tapi mangkrak itu tidak jalan. Jadi mereka antar kabupaten itu lewat atas gitu ya, lewat pesawat terbang. Makanya dia paling banyak bandaranya di Papua itu. Nah, seperti itu ya kecil ya, boleh 8 sampai 10 tahun. Di kita ada nggak ya yang terpencil ya? Aduh banyak ya. Pernah kalian baca ataupun tonton video di Facebook ya? Ada anak-anak sekolah mau sekolah aja harus nyebrang sungai yang gede lewat jembatan tali ya kan? Atau menggunakan rakit, nah, itu kan terisolir kayak gitu ya, menyulitkan. Ini nggak usah kita bicara di luar Jawa, di kita juga banyak ya. Ya mudah-mudahan kalau Jabodetabek mah enggak ya, sudah cukup baik. Nah, Pak Jokowi nggak tahu nih ya, memindahkan IKN itu ke daerah Kalimantan mungkin tujuannya supaya ada pemerataan pembangunan ya. Walaupun secara strategis dari kegiatan militer sangat tidak tepat ya. Memindahkan ibu kota negara itu ke sana kurang tepat. Menurut saya masih boleh pindah, tetapi masih daerah-daerah sini. Sempat dulu di Jonggol ya mau pindah ke Jonggol, tapi nggak jadi. Ada Jonggol sangat luar biasa, bisa jadikan ibu kota, tidak terlalu jauh ya. Oke lah, itu urusan politik tidak usah dibahas ya. Lanjutkan. Ini sudah terlihat. Oke, sekarang kredit pajak dan tarif PP Badan. Ini tarif PP Badan sudah kemarin ya, sudah dibahas. Sekarang kredit pajak dulu ya. Jadi pajak yang dipotong oleh pihak lain seperti pasal 21, 22 dan 23 selama itu tidak pindah itu boleh dikreditkan. Tapi kalau pindah tidak dikreditkan. Nama juga pindah. Cukup sampai di sini ya. UNWN itu selesai. Tidak ada urusan ke belakangnya. Sekali lagi yang bisa dikreditkan pada kedua adalah pajak penghasilan yang tidak bersifat final ya. Jadi PPh kredit pajak itu adalah pengurang PPh ya. Itu uang kita juga ya dipotong oleh orang lain. Maka kredit pajak itu pasti masuknya ke Aktiva ya, ke harta lancar. Pajak dibuka, nama akunnya pajak dibuka, misalkan PP21 pajak dibuka ya, pajak PP21 juga dibuka, atau PP22 juga dibuka, itu masuknya ke neraca sebelah Aktiva lancar ya. Itu uang kita yang dipotong oleh orang lain, nggak masalah dipotong orang lain nggak apa-apa, itu uang kita juga kok. Suatu saat di akhir tahun bisa dikreditkan, mengurangi pajak penghasilan kita di SPT tahunan ya. Ya. Dasarnya Undang-Undang 24/28 kita lihat. Terdiri dari pertama PPh ditanggung pemerintah, jadi kalau ada PPh pemerintah itu bisa dikreditkan. Yang kedua, PPh dipungut oleh pihak lain dari daerah, yaitu pasal 21, 22, 24. Termasuk PP 24 yang dipotong di luar negeri. Nah, kalau kalian belajar pajak internasional, itu pasti akan belajar PPh pasal 24 dan juga 26, ya, pajak luar negeri. Itu boleh menjadi pengurang penghasilan, pengurang pajak di SPT ya. Biasanya semua sudah kita pelajari ya. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah jelas. Contoh ya, contoh pajak yang telah dilunasi ini ada PPh pajak penghasilan terutama 80 juta ya totalnya.
Kalau nggak kredit pajak, bayarnya 80 juta nih. Wow, gede ya. Kebeli motor satu nih. Lebih ya. NMAX bisa 2. Bisa harga mobil ya. Mobil Alia. Nah, kalau nggak ada kredit pajak, bayar 80. Tapi karena ada kredit pajak, kita lihat pasal 21, 5 juta. Pasal 22, 10 juta. 23, 5 juta. 24, 15 juta. Pasal 25 ini yang dicicil sendiri ya, kemarin kita sudah bahas 10 juta, maka kredit pajaknya 45 juta. Maka pajak yang harus dibayar itu cuma 35 juta. Dari mana ini? 80 dikurangi 45. Sama 35 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, walaupun dipotong ataupun dipungut orang lain, ini adalah uang kita ya, bisa diberikan di akhir tahun, tapi minta bukti potongnya. Sekali lagi, minta bukti potongnya, karena akan kita kreditkan di akhir tahun. Tanpa bukti potong, kita tidak punya bukti apa-apa. Cuma ya, kita masukin aja angkanya 5 juta, tapi tidak ada bukti potongnya. Ya, itu tidak boleh. Ya, harus ada bukti potong. Biasakan ya, kalau kita yang kerja ataupun mengalami dipotong pajak, minta lah bukti potongnya ya, baik pasal 21, 22, 23, 24 ataupun 25. Ada istilah PPh pasal 28 dan 29. Kalau 28 itu lebih bayar ya, kurang kelebihan bayarnya. 29 kurang bayar. Pasal 28 itu posisinya ada di neraca aktiva lancar. Sementara pasal 29 itu di hutang, ya di pasifa. Nah, kalau bisa SPT itu munculnya pasal 29, jangan pasal 28. Karena kalau pasal 28 berarti kita lebih bayar. Nah, lebih bayar kita pasti minta uang kembali, di restitusi ataupun dikompensasi. Maka harus periksa. Maka hindarkan lebih bayar supaya kita tidak diperiksa. Kenapa Pak diperiksa? Kok takut? Takut ya, pasti takut karena takutnya kita hitungnya tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bahkan lebih takut lagi kalau kita tidak jujur ya. Itu kenapa kita takut, karena kita tidak jujur. Kalau kita jujur ngapain takut, betul? Kalau periksa aja gitu, kalau kita jujur bebas itu. Nah, disinyalir perusahaan-perusahaan banyak yang tidak jujur ya, kalian sudah pasti juga ya. Ini termasuk perlawanan pajak gitu. Nah ini apa? Pajak yang harus kita masukkan ya. Ini ada pasal 22, 23, 24, 25 termasuk 21 ya. Ini pasal sebenarnya proses fiskal, pasal 4 ini penghasilan. Oke. Strukturnya. Ini koreksinya ya, koreksi. Jadi dari komersi dikoreksi menjadi laba bersih, ditarik tarifnya ya. Tarif tunggal ya, yaitu 20% sekarang per 2022 ya. Tetapi lihat omsetnya dulu. Kalau omsetnya di bawah 4,8 M, cuma separuhnya 10% ya. Kalau di atas 50 M, paling 20%. Sedangkan range antara 4,8 sampai 50 miliar, itu ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak. Kemarin sudah kita contohkan ya. Nah, tarifnya dulu kita pernah tarif itu pernah pertama 28% pernah ya. Saya ngalamin ya 28%. Mengalami perusahaan pajaknya 28%. Lalu turun jadi 25%. Nah, 2021 turun lagi itu 22%. Dan terakhir sekarang 2022 tuh 20%.
Bahkan dulu lebih lama lagi ini tarifnya seperti progresif pasal 21 ya. Seperti ini. Tapi sekarang nggak progresif lagi, tapi satu tarif 20% ya. Tinggal lihat omsetnya saja berapa. Nah, minggu depan insya Allah akan saya berikan cash untuk UTS-nya. Selain pertanyaan akan saya berikan cash. Silakan kalian menyusun SPT ya, dari laba rugi, kemudian koreksi positif negatif, mana saja yang termasuk positif negatif, lalu dikalikan tarifnya sehingga menjadi pajak berhutang. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak? Pas 1 jam ini kita berbicara ya. Ada yang menanyakan? Cukup? Jadi insya Allah minggu depan tanggal berapa Jumat? Tanggal 28 ya. Ya, 28 kita akan bukan UTS tapi kuis dulu ya, sorry, kuis dulu baru nanti di UTS-nya itu tanggal 7 tadi ya, 7 November ya. Mulai 7 November. Kita lihat, saya juga belum dapat jadwal resmi dari Prodi, sedang menunggu ya. Jadi, sorry, minggu depan kita kuis bukan UTS ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Atau cukup dipahami? Kalau nggak ada nanya berarti paham kan? Cukup ya? Kalau itu saya akan absen dulu ya. Saya absen dulu, sebentar saya buka dulu ini. Stop saya dulu. Sebentar saya akan buka link absen. Kalian ada kabar nggak untuk pertemuan offline dimulai setelah UTS ya? Udah ada kabar belum? Hah? Iya. Kayaknya sih setelah UTS. Setelah UTS juga offline ya? Ya, jauh lebih baik kita offline saja lah ya. Kalau kadang-kadang kalau online kurang maksimal ya. Walaupun sebetulnya untuk teori-teori itu bisa. Ya. Itu bagus kalau kita offline ya. Kalau di kampus saya sih saya sudah offline ya. Saya punya kelas pajak juga satu ya. Tapi belajarnya offline. Itu jauh lebih faedah daripada saya panggil ya. Kalau itu jawab ya, kalau nggak ada, tolong dicek juga di Zoom-nya, ada nggak orang ya? Amalia? Hadir, Pak. Oke. Tesalonika? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Audi Medina? Hadir, Pak. Lanjut. Audi kemarin nggak hadir ya? Iya, Pak, izin. Oh, izin. Baik. Lutfi Jafar? Ini udah keluar ya, sorry, udah keluar. Iya, Pak. Nicholas ada? Nicholas? Nah, Nicholas ini pasti ketua kelas bukan? Bukan ya? Siapa ketua kelas ini? Gitu. Nisa? Nisa? Hadir, Pak. Bukan Nisa Sabian ya, bukan?
Bukan, Pak. Salsabila Azahra. Hadir, Pak. Aldrik Daparel. Hadir, Pak. Aldrik juga kemarin nggak hadir harusnya. Betul. Kemudian Aulia. Hadir, Pak. Baik. Nah, kemudian Julia Asriani. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Anissa. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Talia. Talia Gata ada? Tolong dicekin di layar apakah ada? Nggak ada ya? Kemudian Astrid Diana ada tadi ya? Hadir, Pak. Baik. Kemudian Tiara. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Clarissa. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Tito. Saya, Pak. Baik, Tito kelas ya. Iya, Pak. Kemudian Haidar Marwan. Nggak ada Haidar? Ya, nggak ada ya. Kemudian Naswa. Naswa adakah? Tidak ada ya. Kemudian Dapi Abdillah. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Naswa Sabrina. Hadir, Pak. Kemudian Feliciana. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Nabila. Hadir, Pak. Nabila kemarin tidak hadir. Iya, izin, Pak. Kemudian Eva Faiza. Hadir, Pak. Oke. Gina Japira. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Dini Octavia. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Dafa Darmawan. Ada, Pak. Kemudian Putri Farida. Pak, itu Putri hadir, Pak. Kemudian Elsa Sabrina. Hadir. Kemudian Arik Bruna. Arik Bruna ada? Hadir, Pak. Arik Bruna juga kemarin tidak ada ya, Arik? Iya, Pak. Kemudian Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Pak. Baik, Pak, maaf, Pak. ya, Tadi so- Nashwa Diva hadir, dia mic-nya lagi bermasalah, tapi tadi di raise hand, gitu. Pak. Naswa. Nashwa Diva. Naswa bisa ada ya. Baik. Pak, Ya. Talia juga hadir, Pak. Tadi mati lampu, tapi di rumahnya, Pak, udah Tuh, izin Bapak katanya. baik. Talia hadir ada lagi? Tapi kalau ada yang ini ada sih yang mau masuk nih, ada Marwan ya. Ini kan udah habis ya. Saya tidak add. Masa masuknya di pas mau absen ya. Saya tidak terima kalau masuk jam segini. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau memang tidak ada, kita akhiri dulu kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita akan melakukan kuis ya. Jam pertama kuis dulu ataupun kita balik materi baru kuis ya. Sambil materi kemarin nanti ya pertemuan ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama silakan. Boleh,